Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas H5C akan melakukan review materi pada materi-materi yang telah kami dapat dari pertemuan mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya Fadilah Nida Febi, NIM 192111101, akan menyampaikan materi dari bab 1 sampai dengan bab 4. Saya Anissa Ramadina Pritama, NIM 1921102, kelas H5C. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari bab 5 sampai dengan bab 9. Perkenalkan, nama saya Dita Ismini, NIM 192111105. Saya akan mereview materi mata kuliah Sosiologi Hukum pada bab 10 sampai bab 14. Dalam bab pertama yaitu batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Sedangkan sosiologi hukum itu adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan sosiologi hukum Islam itu adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Selanjutnya dalam bab 2 yaitu hukum Islam dan tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, serta otoritarisme dan liberalisme. Yang pertama, hukum Islam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Jadi wahyu itu adalah sumber hukum yang kebenarannya itu mutlak. Kalau akal itu kebenarannya relatif dan mempunyai keterbatasan. Jadi jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal itu harus tunduk pada wahyu. Yang kedua, kesatuan dan keragaman. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dan manusia itu hakikatnya umat yang satu, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan menjadi beragam. Yang kemudian muncullah yaitu mazhab, kemudian fikih serta kalam. Selanjutnya yang ketiga, hukum Islam tarik-menarik antara otoritarianisme dan liberalisme. Jadi otoritarianisme ini adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seorang itu untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya itu paling benar. Kemudian liberalisme ini adalah kebebasan berpikir, kebebasan untuk berpikir seorang individu untuk melakukan sesuatu. Pada bab 3 yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, kemudian hukum dan moral, serta stabilitas dan perubahan. Saya lanjut ke bab 4 yaitu hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam pada zaman Nabi terdapat dua periode yaitu fase Rasulullah di Mekah dan fase Rasulullah di Madinah. Hukum Islam masa sahabat Nabi Muhammad atau yang sering kita kenal yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman ini, sahabat melakukan penelaahan terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menyelesaikan kasus ini disebut dengan fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi. Bab 6 mengenai hukum Islam masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, dalam penetapan dan penerapan hukum mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh sahabat dalam istinbat al-ahkam. Pada masa tabi'in ini, terdapat sumber-sumber hukum Islam, antara lain istisan dan ijma' para ulama, ijma' masyarakat Madinah beserta tradisinya, urfi, hadis do'if, dan akwal Ali radhiyallahu anhu. Kemudian bab 7 membahas mengenai hukum Islam masa Imam Mazhab. Bab 8 membahas mengenai hukum Islam masa taklid. Ciri umum pada masa ini pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk
memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Secara umum, sebab-sebab munculnya taklid itu adalah: pertama, sikap fanatisme berlebih pada mazhab tertentu; kedua, terbelenggunya kebebasan berpikir; ketiga, stabilitas politik pemerintahan yang merosot. Kemudian yang terakhir, bab 9 membahas mengenai hukum Islam masa modern. Pada masa ini, modernisasi dianggap telah menciptakan rasionalisasi ini dapat mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam